Fatia. Halo. Ah, Halo, ya ampun cerah banget Kak Fatia hari ini. halo. Aku panik banget tadi tiba-tiba internetnya mati, tapi insya Allah semoga aman. Oh ya amin, amin. Semoga lancar ya Kak ya sampai sesi ini selesai ya Kak ya. Yes. Oke, Kak Fatia sebelum Kak Fatia sharing nih lebih lebih banyak lah sama peserta kita siang hari ini. Aku mau tanya dulu dong kabar Kak Fatia, apa kabar hari ini? Aduh, aku sangat baik hari ini. I'm very excited bisa sharing-sharing sama kawan alunan semua, sama Adinda juga. Iya. Ya, Oke. Oh, bentar Kak Fatia, kalau aku nggak salah, Kak Fatia ini biasa dipanggil Kak Cia. Bener nggak sih? betul. Kak Cia aja biar akrab. Kak Cia ya. Jadi aku izin manggil Kak Cia boleh? Boleh. Oke, Kak Cia. Hari ini mau sharing tentang apa nih Kak ke peserta kita? Hari ini aku mau sharing tentang talent yang kita punya, bakat yang sebenarnya ada, dan gimana cara kita bisa maksimalin di dunia digital. Oh, tentang digital, iya digital era ya Kak ya, karena memang Betul, sekarang itu udah bener-bener semuanya serba digital. Dibantu juga karena adanya pandemi ya, jadi kita harus belajar buat beradaptasi secepat mungkin dengan digital gitu. betul. Kak Fatia sebelum masuk ke sharing, sebelum Kak Fatia bakal sharing lebih banyak lagi, aku mau tanya, kalau di Bintang SMA, Kak Cia udah berapa lama di Bintang SMA? Ini tahun kedua aku Mm-mm. di Bintang SMA, dan aku senang banget, nggak kerasa. Aku kaget gitu, oh tiba-tiba udah Bintang SMA 2021, perasaan baru kemarin yang 2020. Iya, nggak terasa banget 2020 itu berlalu tuh bener-bener nggak terasa. Betul. Kalau pengalaman ketika Kak Cia ngelihat bakat-bakat anak di seluruh Indonesia berkumpul di satu ajang Bintang SMA itu gimana sih Kak perasaannya? Perasaannya aku merasa terintimidasi karena keren-keren banget. Keren-keren banget bakat yang mereka tunjukkan. Terus aku jadi merasa wow, kayak benar-benar sekarang itu udah canggih banget, anak-anak SMA dan sederajat itu udah banyak banget talenta yang mereka pendam ternyata ya. Sampai aku yang angkatan tua gini jadi waduh, aku aku banyak saingan ini. Oke, tapi Kak Cia itu juga inspirasi aku banget. Karena Kak Cia Waduh, itu kan kalau nggak salah ya, waktu itu sempat viral yang 21 aksen bahasa Inggris. Benar nggak sih Kak Cia? betul, Bener ya? betul. Itu aku nontonnya kayak, ya ampun orang kok pada bisa belajar aksen bahasa Inggris. Aku aja yang American accent masih suka salah-salah gitu loh. Ya itu Mungkin kuncinya nanti adalah suka. Kak Cia boleh bagi tips dan triknya ya. Waduh, boleh Kak Cia boleh. ini juga tentunya aktif ya Kak apa sih apa yang membuat konten di dunia digital, entah itu YouTube, mungkin Instagram juga ya Kak ya. Ya, Oke, boleh nanti langsung di-sharing Kak Cia apa-apa yang mau disampaikan ke peserta. Mungkin boleh aja mau share screen PPT ya Kak ya. Boleh yes. silakan langsung dimulai. Semuanya tepuk tangan Oke, dulu dong untuk Kak Cia. Yeay. oke, share Silakan screen Kak. ya. Dan kita semua tadi balik lagi ya, we all love social media dan kita semua butuh platform untuk benar-benar menunjukkan kreativitas kita, cerita-cerita kita, dan bahkan personality kita. Nah, gimana cara kita bisa mengkonsumsi tapi juga sekalian memproduksi karya dengan bantuan teknologi? Mari kita lihat. Oke, so everybody starts somewhere. Ya, semua orang tuh ada titik di mana mereka mulai. Success doesn't come instantly. Sukses itu nggak langsung, misalnya kita membuat suatu karya, terus kita berharap banget besoknya tiba-tiba bangun langsung sukses gitu. Jarang banget terjadi, kecuali mungkin keadaan-keadaan tertentu ya, yang kayak viralnya langsung gitu. Tapi biasanya menurutku, kesuksesan yang jangka panjang itu benar-benar ada prosesnya. Dan semua tuh harus dipupuk. Kayak kita lagi menanam tanaman kan ada, kita harus ngasih air, terus benar-benar kita jaga dan kita rawat. Well, this is how I started. Aku pengen nunjukin ke kalian kalau misalnya aku juga ada prosesnya loh, dan gak semudah itu untuk langsung menjadi seseorang. Oke, aku tuh ya dulu, aku ingat banget masa-masa SMA.
Aku tuh pengen banget menunjukkan semua bakat yang ada di dalam diriku. Rasanya tuh kayak, pengen I'm about to burst gitu, pengen semuanya ditunjukin. Aku suka banget nyanyi dulu, aku suka banget nari, pokoknya semua hal yang berbau kreatif, aku pengen tunjukin ke orang-orang. Dan dulu pas zamannya aku, dunia digital tuh masih sedikit awam karena belum ada social media seperti sekarang yang udah ada YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Jadi aku tuh bingung dulu nyalurinnya tuh kemana. Tapi akhirnya I found a home digitally. Ini aku pengen nunjukin foto. Nih aku tunjukin ya. Dulu tuh aku sempet pas SMA, karena aku dulu SMA-nya di luar negeri, aku benar-benar memberanikan diri untuk ikut pentas seni, habis itu ikutan tari juga. Ini waktu itu aku ikut sebuah kompetisi pas sudah sampai di Indonesia dan ya begitulah ceritanya. Aku sampai dulu ini pas sudah kuliah ya, tapi aku ikut semua lomba yang aku bisa seperti lomba band dan kalau kalian tahu ya, itu orang yang di samping aku itu ada yang bisa nebak itu siapa? Oke, dia adalah Andovida Lopez. Dimana dulu tuh kita masih sama-sama ya, masih awal banget terjun di dunia YouTube dan akhirnya kita sama-sama pengen banget tampil gitu. Akhirnya kita ikutan semua lomba yang kita bisa. Sampai akhirnya aku pun punya bandku sendiri sekarang namanya Reality Club. Jadi benar-benar ada prosesnya gitu. Aku baru mulai masuk ke dunia digital itu 2012. Ya itu udah lama banget ya. Udah zaman kapan? It's been 9 years. Sekarang itu 2021. Aku mulai dulu di kamarku doang, pakai ukulele. Aku suka banget nyanyi dari dulu. Dan kalau ingat-ingat dulu zamannya YouTube itu zamannya cover lagu ya. Bahkan sampai sekarang mungkin. Ini pas masa-masa aku SMA. Aku ingat banget aku pulang sekolah itu nggak sabar untuk nyampe rumah karena aku nggak sabar pengen cover lagu terus di shoot gitu. And it all started as a hobby, bener-bener hobi bang, hobi doang. Nggak kepikiran ini bakal menjadi jalan hidupku gitu. And that's how it should be. Kalian seharusnya memulai sesuatu karena kalian benar-benar suka melakukan itu atau itu hobi kalian atau passion kalian atau enggak kalian mulai sesuatu karena kalian benar-benar tertarik dengan hal itu, enggak ada paksaan dan semacamnya. Karena akan kerasa banget kalau misalnya kamu sebenarnya tidak menyukai apa yang kamu lakukan. Kalau aku waktu itu karena suka banget, aku nggak peduli mau views-nya dikit, mau benar nggak ada yang nonton atau apa, aku tetap aja terus ngelakuin itu. Oke. Nah, sampai akhirnya aku menemukan sweet spot-nya. Seperti tadi Adinda bilang, kebanyakan orang tahu aku dari video ini, 21 Accents. Di mana sebenarnya ini video itu super cringy buat aku. Aku kalau nonton tuh suka kayak, aduh ngapain sih gitu. Tapi ternyata video ini yang booming, yang menjadi viral. And that's the beauty of the internet gitu. Kita nggak akan pernah tahu sebenarnya yang mana karya kita yang akan tiba-tiba boom dan dilihat banyak orang. Makanya kalau kalian berkecimpung di dunia digital, sebaiknya kalian benar-benar memahami apa yang kalian lakukan dan hati-hati. Karena ketika kita sudah upload di internet, bisa kita nggak suka, terus kita take down. Siapa tahu udah ada yang langsung download. Dan itu kebanyakan kalau kita dengar cerita-cerita horor tentang misalnya influencer mana yang tiba-tiba suka di cancel atau apa itu karena mereka kurang hati-hati dengan karya mereka. Oke, so aku bikin karya ya video inilah ya. Dan disinilah my turning point. Dan setelah itu aku terus bikin. Aku di titik itu aku benar-benar baru memahami kalau aku tuh bisa melakukan hal lebih. Misalnya tadi cuman nyanyi menggunakan ukulele, aku pikir ternyata aku ada bakat lain dan hobi lain yang aku suka yaitu videografi. Dan aku suka banget membuat video, suka banget membuat puisi dan merubah puisi itu menjadi video pendek gitu. Jadi hal-hal again yang berbau kreatif aku suka banget.
Dan di situ nggak cuman aku menunjukkan bakat aku, tapi aku juga menggunakan teknologi aku. Aku tidak apa ya, I don't allow technology to make me a slave untuk memperbudak aku justru menggunakannya untuk menghasilkan sesuatu. Akhirnya aku ketemu banyak banget orang, aku akhirnya berteman dengan banyak YouTuber dulu, aku akhirnya bisa uh, financially independent, bisa menghasilkan uang sendiri. Aku sampai ingat hari pertama aku mendapatkan uang dari YouTube itu aku kayak pulang dari kampus terus kayak wah seneng banget gitu. Walaupun itu bukan tujuan utama, tapi untuk mendapatkan apa ya iseng-iseng berhadiah kayak gitu rasanya benar-benar super happy. Dan aku juga mendapatkan banyak opportunity to travel the world untuk keliling dunia dulu sebelum pandemi. Ini aku mau nunjukin beberapa karyaku. Aku waktu itu sempat bikin ruang belajar untuk anak-anak jalanan. Aku sempat keliling New Zealand karena ngeliatin sekolah-sekolah yang ada di New Zealand. Terus sempat ke Los Angeles diundang sama YouTube. Aku juga sempat kerja di kantor hukum, ketemu sama almarhum Eyang Habibie, dan akhirnya ketemu sahabatku Agung, dan banyak banget pokoknya kesempatan yang aku dapatkan dari menunjukkan bakat aku di kamar sendiri menggunakan ukulele ternyata bisa kemana-mana gitu kan. Sampai akhirnya aku mencapai mimpiku walaupun masih banyak banget mimpi-mimpi yang lain ya. Tapi mimpi awal aku tuh sebenarnya pengen banget menjadi musisi. Dan akhirnya aku membuat band bareng kakakku sendiri. Di situ kalian bisa lihat namanya Faiz. Dan kita sempat ternominasi Anugerah Musik Indonesia. Kami juga terpilih untuk main di Amerika, tapi nggak jadi karena pandemi. Tapi sebenarnya banyak banget kesempatan-kesempatan lain. Dan aku yakin aku nggak akan bisa melakukan ini kalau aku awalnya nggak memberanikan diri untuk membuat video-video itu di kamar dulu 9 tahun yang lalu. Ini ya, tunjukin aja namanya Reality Club. Oke, nah sebenarnya dengan kalian menunjukkan bakat kalian, itu kalian akan menghasilkan rantai yang positif. Karena dengan kalian membuat sesuatu, siapa tahu orang di mana gitu, mereka benar-benar terinspirasi dengan karya kamu. And that is the best part. Sampai detik ini kalau misalnya aku mendapatkan komen yang paling heartwarming, yang paling bikin aku bahagia adalah kayak, Kak, you inspire me so much and I want to achieve my dreams just like you. Aku pengen menggapai mimpiku sama seperti kamu, dan itu adalah komen terbaik. Dan kalian juga bisa mendapatkan itu kalau kalian berani menunjukkan bakat kalian. Gimana? Gimana caranya? Dari tadi aku udah ngomong ini itu, benefits-nya apa aja, tapi selalu ini pertanyaan sakral banget nih, gimana caranya mulai? Gitu kan, how do I start? Oke, first of all, cari tahu dulu, what are you interested in? Kalau kawan alunan mungkin udah pada tahu ya, karena sudah ada kelompoknya masing-masing gitu, udah tahu kalian ada yang sukanya puisi, ada yang tari, tapi mungkin untuk berkecimpung di dunia digital, kalian pikirin lagi sebenarnya apa yang kalian suka, dan mungkin bakat terpendam apa yang kalian punya. Ingat semua orang itu berbeda, jadi ada space, there's room for everything and everyone. Kalau kita ngomongin dunia digital, itu kita bisa menemukan banyak banget dunia kan. Ada yang misalnya sukanya gaming, ada dunia dan orang-orang dan market untuk gaming gitu. Dan bahkan itu adalah sport gitu kan. Ada yang sukanya masak, itu bisa diolah menjadi konten. Ada yang suka nyanyi dan lain-lain. Pokoknya semuanya tuh ada ruangnya dan ada marketnya sendiri. Jadi jangan takut untuk benar-benar kayak bersaing atau berlomba sama teman kamu sendiri, karena ya semua orang punya bakat dan marketnya masing-masing. Oke, misalnya kalian nggak tahu nih kalian sukanya apa. Nomor 2 yang kalian bisa lakukan adalah get inspired. Mungkin kalian kurang membaca buku, nonton film, dengerin lagu,
Atau ya ngeliatin orang-orang yang udah sukses. Kebanyakan orang yang bingung itu karena kurang terinspirasi aja. And I'm a big believer that kalian tuh boleh banget loh comot-comot hal baik dari banyak orang. Find out who inspires you, idola kalian siapa, dan ambil baiknya dari idola kamu itu. You can take what other people already excel at. Kalian misalnya lihat orang yang sukses, siapa misalnya Arif Muhammad, Kevin Anggara, Andovi, siapa lagi kalau di makeup Cinderella gitu kan. Kalian ambil baiknya dan make it your own style. Kalau misalnya kalian masih nggak terinspirasi, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa cari apa yang sedang trending, cari apa yang sebenarnya lagi ingin ditonton oleh banyak orang gitu kan. Jadi banyak cara menuju Roma. Oke, and then hal kedua adalah find which digital platform suits you best. Karena sekarang udah banyak banget platform-platform digital. Kalian tinggal pilih nih yang cocok banget dan sesuai dengan bakat kalian apa. Sekarang ada YouTube. Menurutku YouTube itu adalah rumah karena dia bisa menampung banyak banget tipe karya ya kan. You can watch dance videos dari YouTube, music covers, dan masih banyak lagi. Kalau mungkin Twitter, TikTok, yang mana yang paling baik? Di sini kan juga ada yang puisi ya, untuk lomba puisi mungkin lebih cocoknya misalnya di Twitter gitu. Atau kalian bisa menggabungkan semuanya, jadi fanbase kalian nantinya makin banyak. Oke, sekarang aku pengen kasih tahu ke kalian do's and don'ts-nya ketika ingin berkecimpung di dunia digital. Kita mulai dari do's-nya aja ya. Do's-nya adalah, ini yang paling pertama, be confident. Kalian harus pede. Dan aku yakin semua yang di sini yang nonton udah seenggaknya ada lah ya tingkat percaya dirinya. Kalau nggak mungkin ikutan dalam ini kan. Tapi tinggal gimana misalnya level pede kamu segini nih. Gimana caranya ningkatin terus dan terus. Dan nggak apa-apa banget itu nggak langsung dapat gitu, nggak langsung kayak pede, mau diomongin orang nggak peduli, mau diketawain nggak peduli, itu juga ada stepnya. Dulu pun aku di sini nih, aku dulu kalau bikin karya dan upload, aku nggak pernah share ke teman-teman aku. Karena aku malu sebenarnya. Sampai akhirnya aku paham kenapa nggak naik-naik gitu ya, karena aku sendiri pun nggak pernah share videonya. Kalau kamu sendiri nggak pede atau nggak bangga dengan karya kamu, gimana caranya orang lain bisa suka atau bangga dengan karya yang kamu bikin? Gimana caranya mereka bisa tahu bahkan? Jadi make sure that kalian pede aja. Dan kedua adalah make the best of what you have. Seringkali aku dengar banyak yang bikin alasan seperti, aku pengen banget berkarya, pengen banget menjadi YouTuber atau kreator, tapi aku nggak punya tools-nya, aku nggak punya kamera yang canggih, aku nggak punya backdrop, nggak punya lighting, dan segala macam. Trust me, the most important thing adalah idenya dulu. Ketika kita punya idenya, kita akan melakukan segala hal untuk membuat ide itu tercapai. Kayak dulu aku pengen banget bikin cover videos, tapi I didn't have a camera yang super canggih. Akhirnya aku menggunakan kamera laptopku. Jadi banyak banget cara-cara sebenarnya yang kita bisa lakukan daripada bikin alasan terus. Atau misalnya kalian nggak punya kamera canggih, tapi kalian pengen banget bikin video yang super sinematik, bisa minjem teman, bisa minjem di tempat penyewaan, dan masih banyak cara lain. Oke, so make the best of what you have aja dulu. Ingat, yang penting adalah ide kontennya. Karena aku bahkan ada di titik yang kayak, aku udah punya semua nih, I have a camera, aku beli lensa yang 50, yang bisa bokeh banget, aku beli backdrop. Tapi akhirnya sempat ada titik dimana kayak, aduh bikin apa ya, kayak kok kehabisan ide konten gitu. Padahal alat-alatnya udah ada semua. Jadi jangan sampai malah kebalik kayak gitu. Ketiga yang aku bilang tadi, share your work. Itu paling penting. Tunjukin benar-benar, kan harus showcase bakat kalian. Kalau selamanya terpendam dan karya yang kalian bikin gak ada yang tahu,
ya menurutku sayang banget. Dan nomor 4 adalah have fun. Remember, this is what you want. Ini adalah cita-cita kalian. Jadi kalian harus bahagia dalam melakukan itu. Tentu aja pasti ada masa-masanya nanti kalian capek atau apa ya, resah. Kenapa sih kayak ya nonton dikit atau enggak? Kenapa sih nggak ada yang apa ya ngedukung aku gitu? Ya itu adalah tantangan-tantangan dalam menuju mencapai cita-cita kalian. Dan semua tantangan itu semua orang yang sukses pernah ngalamin, bahkan aku sendiri. Bahkan Mbak Najwa Shihab, Isyana, dan semua juri-juri bintang SMA nanti juga pasti mereka pernah merasakan tantangan itu. Don'ts-nya, jangan selalu nge-compare progres kalian dengan orang lain. Atau misalnya kalian selalu sirik dengan progres orang lain, kayak, loh aku perasaan nyanyinya lebih bagus kok dia yang naik, kok dia yang menang gitu, atau enggak, perasaan puisiku atau karya posterku lebih keren, tapi kenapa dia yang dilirik gitu. Ingat semuanya tuh sebenarnya selain bakat, doa, ada keberuntungannya masing-masing. Jadi misalnya kalian belum beruntung, jangan langsung down, langsung mikir, this is not for me, jangan. Kalau kalian benar-benar cinta sama hal itu, kalian akan terus melakukannya. Oke, kedua, ini penting banget dan aku percaya banget sama ini, jangan memaksakan apa yang di luar karakter atau morals kamu, kepercayaan kamu. Dulu tuh karena aku seringnya di YouTube, sering banget kan ada trending topik yang sebenarnya nggak kamu banget gitu, nggak aku banget. Tapi pernah lah merasa kayak, aduh apakah kalau trending harus ngikutin gaya yang nggak sesuai dengan karakter atau kepercayaanku gitu. Tapi akhirnya aku pikir kalau personality itu nomor 1 dan karakter itu nomor 1. Jadi kalau kalian nggak nyaman dengan melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan prinsip kamu, nggak usah dipaksa. Menurutku gitu. Dan ketiga, jangan selalu bikin alasan, apalagi dalam tools ya, dalam kamera atau microphone atau apapun. Oke, nah aku udah cerita dari tadi, aku nggak tahu ya itu berapa menit, sepertinya lama, maaf banget. It's your time to shine. Ini adalah waktunya untuk kalian join Bintang SMA 2021. Nah, mungkin masih ada yang bingung Bintang SMA itu apa. Bintang SMA is an online talent search, jadi pencarian bakat secara online untuk anak-anak SMA atau sederajat yang ingin mencapai cita-citanya. Kalian bisa tunjukkan bakat apapun yang kalian punya di Pocari Sweat Bintang SMA. Di sini kalian akan ketemu teman-teman, ketemu experts, creators, dan bikin teman-teman baru. Kalian juga akan dapetin coaching clinic di top 50 bareng aku lagi. Jadi maaf, kalian akan ketemu aku lagi ya kalau misalnya masuk ke dalam top 50. Nah, hadiah untuk pemenangnya adalah kalian satu orang sih sebenarnya, atau misalnya grup akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi Pocari Sweat Ambassador untuk 1 tahun dan juga bisa berkolaborasi dengan artis dari label internasional 88 Rising. Sangat menarik kan? Kira-kira siapa ya? Aku aja pengen ikutan. Aku pengen banget berkolaborasi dengan 88 Rising. Oke, submissions-nya sebenarnya udah buka dari September 1 sampai Oktober 15, 2021. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan kalian kalau misalnya masih bingung, bisa banget cek @pokari_id di Instagram atau ke pokarisweat.id/bintang SMA. Oke, apapun bakat kalian, jangan takut untuk nunjukin di Bintang SMA 2021. Kalian bisa ikutan dari pokarisweat.id/bintang SMA. Terima kasih banyak, that is it from me, good luck. Maaf aku ngomong mulu ya. Tapi kalau kalian ada pertanyaan apapun, boleh ya Dinda ya kayaknya. Boleh banget, Kak Cia. Emang itu yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya, sesi Q&A-nya ini yang paling ditunggu sama peserta gitu. Weh, tapi mau tepuk tangan dulu dong untuk Kak Cia, luar biasa sekali ya pemaparannya. Aku suka banget poin-poin yang be confident,
make the best of what you have, share your work, and have fun. Itu 4 poin yang benar-benar penting banget ya, kawan alunan, harus kita camkan dalam hidup ini gitu ya Kak Cia ya. Yes, betul. Oke, mungkin langsung saja nih Kak Cia, kita open Q&A. Bagi siapapun yang mau bertanya, boleh Mas dibantu? Kita buka nih, siapa teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand. Raise hand dulu, baru habis itu perkenalan dan sampaikan pertanyaan kamu. Silahkan. Oke, aku mau coba Kak Cia boleh pilih deh, Kak Cia aja deh yang pilih. Mau yang dari mana nih Kak? Yang raise Wow. hand. Aduh, bingung banyak. Aku pilih mana ini? Vanesia, tari kreasi. Oke, boleh dibantu Mas? Halo, Vanesia. Halo Kak, Halo, boleh perkenalan diri Hai. dulu? perkenalkan nama saya Vanesha, saya dari Provinsi Sulawesi Selatan, Oke, bidang Sulawesi tari Selatan. kreasi. Oke, mau nanya apa nih, Valencia? Gak ada pertanyaan sih Kak. Pengen aja ya raise hand ya. Iya Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ini aja deh, aku aja yang nanya kamu. Kamu pengen nyampein apa ke Kak Fatia, ke Kak Cia? Apa? Bingung Aduh, nih jangan. Vanesia. Oke, Valencia, kamu tenangin diri dulu ya. Nanti aku tanya lagi deh kalau kamu udah ketemu jawabannya. Kita lanjut Iya ke Kak. yang lain dulu ya, Kak Cia ya. Oke. Oke. Adinda aja yang pilih. Oh, aku aja yang pilih. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini please yang raise hand ini yang mau nanya aja ya. Kalau yang nggak mau nanya boleh tolong di lower hand dulu. Oke. Aku mau ini deh. Elton Maldo dari NTT. Boleh Elton? Kenapa langsung gitu ekspresinya? Elton Mas. Iya, itu dia. Wih, langsung cerah benar senyumnya pas sudah dipilih. Oke, halo Elton. Halo Dinda. Oke, halo. Dinda. Boleh Halo. perkenalan dulu Elton dari mana? Kamu kenapa? Oke. Halo, Elton. Hujan. Halo. Boleh on cam dulu ya. Oke, Iya, kita iya, cari sorry, yang lain sorry. aja deh. Ini cari yang benar-benar mau bertanya nih. Oh, itu Elton udah tuh. Oh, udah. Elton udah ketemu jawabannya. Pertanyaannya. Ya, Oke, coba silakan Kak. perkenalan diri dulu. Dinda kayaknya sudah tahu ya nama saya. Oke. Elton, kamu mau nanya atau enggak? Nah, mau tanya nama saya Elton Maldo, saya dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Gini, Kak Fatia, di dunia kreator kan itu bukan hanya macam dunia sehari-hari, tapi ya dunia kreator itu seperti dunia ada menciptakan dunia baru dari berbagai daerah gitu, bahkan dari negara-negara lain. Oke. Tiap karya yang kita buat kan masyarakat belum tentu nerima gitu, belum tentu semua masyarakat itu terima atau setuju, bahkan suka gitu ya. Oke. Nah, yang tidak sukanya ini yang membuat kita merasa bagaimana gitu, tidak nyaman gitu. Iya. Terus Jadi pertanyaannya apa nih Elton? Kakak Fatia menghadapi hal-hal seperti itu, ada orang yang gak suka, terus Kak Fatia gimana gitu? Oke, udah dapat nih pertanyaannya. Oke. Gimana Kak Cia? Bisa langsung Oke. dijawab? Bisa. Elton, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus. Pastinya benar banget kalau misalnya kita berkecimpung di dunia ini, ingin menjadi content creator, akan ada selalu yang namanya haters.
bahkan nggak menjadi kreator doang sih, sebenarnya sebagai manusia pun pasti ada yang nggak suka sama kita, ada yang suka gitu kan. Betul. And itu awal-awalnya ya, awal aku awal aku bikin konten, aku sangat ngerasa apa ya, kalau misalnya ada satu hater pun aku peduli banget. Karena kayak kan udah susah-susah ya bikinnya. Terus ada yang komen yang kurang enak kan rasanya kayak aduh langsung jelek gitu kan. Apalagi kalau misalnya bener. iya, apalagi kalau haternya benar-benar spesifik banget gitu. Ya. Sampai akhirnya, dan dulu tuh aku suka banget ngapus-ngapusin komen YouTube dulu. Tapi setahun 2 tahun berjalan, aku akhirnya capek sendiri gitu. Maksudnya kalau kita akan nanggepin semua yang haters, semua yang nggak suka sama kita, akhirnya pasti kita akan lelah secara mental. Jadi aku berpikir kalau misalnya ya orang ada yang nggak hate itu sebenarnya bisa dibagi dua. Ada yang benar-benar iseng doang, kayak namanya internet trolls, mereka emang ngasal aja gitu kan, kayak jelek, karyanya nggak bagus, ngapain sih lo gitu. Ada juga yang tipe kedua, yaitu sebenarnya mereka bukan hater, cuman pedas aja ngomongnya. Kadang itu mereka cuman memberikan constructive criticism, jadi mereka ingin mengkritik, tapi emang gaya penyampaiannya nggak enak. Dan itu sebenarnya ada baiknya kita terima sedikit. Kita jadi harus kayak ego kita tuh nggak boleh di sini. Karena karya kita kan kita udah publish nih, semua orang bisa nikmatin. Dan harusnya kalau udah kayak gitu, itu udah jadi konsumsi publik gitu. Nggak bisa kita pengennya yang bagus-bagus doang gitu kan. Kita juga harus terima kalau ada kritik yang ya konstruktif gitu. Sampai akhirnya ya udah aku emang it's gonna take time, nggak langsung gitu kayak satu komen kita udah merasa terbiasa, itu akan ada prosesnya lagi. Again, semua tentang proses. Tapi sekarang aku udah benar-benar di tahap yang oke, kalau misalnya ada yang nggak suka, ya udah. Toh yang suka juga banyak. Dan kita harus tahu, kita pun nggak suka semua hal di dunia ini kan. Pasti ada kreator yang kita sendiri nggak suka. Jadi kenapa kita mengharapkan semua orang suka sama kita? Gitu sih. Gitu ya, Elton. Intinya jangan bikin haters itu malah bikin kita patah semangat. Oke. Luar biasa sekali ya Kak Cia, aku jadi wah ternyata aku juga karena beberapa kali sempat melihat nih ada hate kayak gitu, ternyata hal yang perlu kita lakukan adalah menerima ya Kak ya, dan don't waste energi ke situ gitu, jangan menghabiskan energi kita untuk haters kayak gitu. Betul nggak sih Kak? Betul banget. Oke, so just let it flow, let it go. Tapi kita tetap introspeksi diri, tetap kita kembangkan bakat dan skill kita. Terima kasih Kak Cia. Mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ada Raisa. Halo. Tadi Raisa sempat, ini Raisa Sharla. Oke, Raisa Sharla. Halo Raisa. Oh iya Kak. Hai, boleh Hai Raisa. diri dulu dong. Iya, salam kenal. Maaf suara kamu kecil, sayang, boleh dikerasin lagi suaranya? Halo Kak. Ya, kedengeran halo. suaraku? Hai, Kedengeran. salam kenal Kak Cia. Hai Raisa. Hai. Salam kenal. Sebelumnya aku pengen bilang kalau Kak Cia cantik banget. Aduh, terima kasih Raisa. Jadi enak. Ini perkenalan dulu apa langsung tanya Kak? Langsung aja deh nanya. Kamu mau tanya apa nih ke Kak Cia? Pertanyaan aku ini tentang bintang SMA, boleh ya Kak? Oke. Itu kan boleh untuk semua untuk semua bakat ya Kak? Iya. Kebetulan kan aku pengen menyalurkan bakat aku menyanyi. Nah itu apakah ada ketentuan tema kah buat lagunya dari pihak Parinya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Raisa. Mungkin ini agak sedikit teknis ya Kak ya? Iya. Kak Cia bisa menjawabnya? Boleh silakan. Raisa, maaf banget aku belum bisa menjawab
pertanyaan itu karena aku sendiri pun belum tahu ada tema tertentu apa enggak, tapi kamu bisa banget ngikutin terus ya di website Bintang SMA pokariswet.id/Bintang SMA. Good luck, Raisa. Aku gak sabar dengar suara kamu. Yay, good luck ya Raisa ya. Di follow up terus tuh websitenya sama Yes. social media Pokari ID. Oke? Betul. Oke, see you Raisa di Bintang SMA 2021. Thank you. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, Kak Cia ya. Boleh? Oke, boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir mau dari mana nih? Dari mana? Fari dari DIY, boleh. Wow, seneng banget kayaknya Fari ya. Aduh, manis banget senyumnya. Halo Fari. Halo, halo Oke. Kak, halo Kak Cia. Hai Fari. Oke, langsung aja apa yang mau kamu tanyain ke Kak Cia? Aku mau nanya kan, aku kan suka ciptain lagu sama nyanyi. Terus aku tuh sebenarnya udah lumayan lama buat konten di Instagram, terus di YouTube, bahkan sekarang nyoba di TikTok juga. Cuman kadang-kadang tuh rasanya nggak ada motivasi karena sekarang kalau di YouTube tuh views-nya dikit banget. Terus habis itu buat konsisten tuh juga susah gitu rasanya. Nah, Kak Cia ada tips atau enggak biar bisa lebih konsisten gitu? Oke, thank you Fari. Ini pertanyaan yang paling relatable ya. Silahkan Kak Cia. Fari, bagus banget pertanyaannya. Pertama, congratulations karena kamu sudah berani berkecimpung dalam dunia digital. I'm very proud of you karena itu nggak mudah. Dan benar banget, ada masanya pasti kita kayak demotivated, karena kayak benar kok nggak numbu-numbu viewersnya. Aku pun pernah di posisi seperti itu dan bahkan sehari-harinya masih mengalami itu. Ada baiknya juga kita pelajari gimana sih dari analytics-nya masing-masing platform ini. Karena misalnya kita upload sesuatu dan kayak views-nya dikit, belum tentu karya kita yang buruk. Siapa tahu emang kayak cara bekerja si platform itu kurang friendly sama kita. Contohnya aja ya, ini seperti dulu kan aku sering di YouTube, tapi aku juga ngikutin perkembangannya gitu. Kenapa sekarang misalnya dulu kreator yang sering naik gitu kan, tapi sekarang kok misalnya TV lebih udah masuk gitu. Jadinya kurang friendly ke kita-kita yang pengen nunjukin bakat gitu kan. Jadi kamu harus pelajari juga sih, karena kalau misalnya di dunia digital nggak cuma tentang bakat, tapi gimana caranya kita bisa pintar memanage cara marketingnya. Are we using the right hashtags? Hashtagsnya udah bener nggak sampai kita bisa kelihatan orang. Kalau misalnya di TikTok kan ada kayak FYP dan segala macam. Apakah kita sudah mengikuti semua step-stepnya? Misalnya kita kan ada personality yang kita banget, tapi siapa tahu itu kurang relatable di masa-masa kayak sekarang. Jadi kita harus cari cara gimana caranya nyerempet dikit ke yang viral. Misalnya sekali-sekali aja ngikutin challenge yang lagi viral. Jadi bisa terlirik oleh orang-orang gitu kan. Tapi ingat yang viral tapi masih sesuai dengan personality kamu ya. Nggak usah maksain kalau misalnya nggak cocok. Tapi kayak gitu sih, aku belajar kalau misalnya nggak selalu kita bisa ideal dengan apa yang kita mau. Karena kita juga harus ngikutin pasar. Kalau kita mau ideal, mulu kita maunya aku pengennya nyanyi lagu yang super indie yang nggak ada yang tahu gitu kan. Ya ujung-ujungnya views-nya juga dikit karena nggak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang aku juga suka nyelipin kayak aku misalnya nyanyiin lagu yang menurutku kurang banyak orang yang tahu, tapi aku suka selipin kayak lagu pop yang emang lagi hits gitu. Jadi orang pun bisa ngelihat kita. Kayak gitu sih Fari, dan jangan putus asa. Emang again hidup tuh seperti roda kan. Mungkin kamu sekarang lagi di sini, tapi siapa tahu kamu besok bangun-bangun karya kamu ada yang ditonton banyak banget orang gitu kan. Oke, amin ya Fari ya. Ditunggu ya karya hebatnya Fari. Okay. Oh, satu lagi, sorry banget, satu lagi. Oke, silakan. Jangan takut untuk kolaborasi ya. Karena menurutku kolaborasi juga salah satu hal yang bisa bikin kita
cepat melejit karena kita menggabungkan dua fanbase. Jadi siapapun itu, misalnya teman kamu ada yang jago main gitar atau ada yang nyanyi, jadi bisa suara duanya gitu. Dan dia udah lebih naik daripada kamu, jadi bisa berkolaborasi dengan orang lain. Oke. Oke Kak, thank you banget. Aku juga mau bilang, you really inspire me a lot. Oh my Oh, god. thank Yes, you. of You can do course. this. Kacia tuh bener-bener inspiring banget kan, Fari? Ya, By the way, Fari, thank you so much for your question. ya thank you Kak Thank you. kesempatannya. Oke, sukses ya, ditunggu karyanya di platform digital yang viral Yes. dan booming. Pasti. Siap. Oke, thank you juga Kak Cia udah bantu jawab beberapa pertanyaan dari kawan alunan kita pada siang hari ini. Tapi sayang sekali Kak Cia, waktu kita terus berjalan, waktu itu nggak bisa dihentikan ya, jadinya nggak. Kalau aku bisa menghentikan waktu biar kita terus ngobrol terus nih. You are so inspiring. Aku tuh pengen banyak dengar cerita dari Kak Cia. Oh my god. Dan aku yakin kawan alunan juga pasti ya. Pasti itu yang Iya. kan masih banyak Kak. Jadi kayak gitu. Kalau kalian ikut bintang SMA masih bisa loh. Di top 50 bareng aku. Tuh udah dibilang sama Kak Cia, kalau kalian mau ketemu lagi sama Kak Cia, ikutan bintang SMA 2021. Kak Cia, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, sesi ini lebih tepatnya, mohon izin kita untuk dokumentasi dulu ya Kak ya. Oke. Oke, kita capture dulu. Oke, boleh dibantu? Oke, semuanya siap? Everybody ready? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekarang salam alunan nih Kak Cia. Kita di alunan ada salamnya. Dia membentuk A seperti ini. Oke, kawan-kawan alunan boleh diikutin tangannya seperti ini? Oke ya, kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Next window, gaya bebas lagi nih sekarang. Mau gaya apa? Bebas. Gaya alunan juga boleh. Oke. Oke, window selanjutnya. Oke. Wah, luar biasa ini pada on cam semua ternyata. Ih, aku terharu banget sama semangat kawan alunan untuk dapetin ilmu dan transfer ilmu dari Kak Cia pada siang hari ini. Anyway, Kak Cia, thank you so much for hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada hari ini, Kak Cia. You are so Thank inspiring. you. Semoga di kesempatan lain kita bisa ketemu ya, Kak Cia. Yes, please. Terima kasih. Okay, thank you Kak Cia. See you. Bye. Have fun. Bye. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya, Kak. Oke. Nah, kawan alunan, berakhir sudah sesi pertama kita pada siang hari ini. Right? Apa ya? Aku mau ngomong apa tadi kok jadi lupa. Ya, kita akan lanjut ke sesi kedua tentunya dengan narasumber yang kece, yang gak kalah kece dan sangat-sangat inspiring. Dan ini sangat-sangat cocok, sangat klop dengan generasi muda zaman sekarang. Tentunya kita dong. Tapi sebelum itu nanti akan ada transisi dulu. Kita mau ada kuis ya? Iya. Oke, boleh tolong dibuka galerinya, Mas? Oke. Kawan alunan, kita akan mengadakan kuis. Bagi yang beruntung, 1 orang beruntung akan mendapatkan hoodie alunan seperti yang aku pakai sekarang. Siapa yang mau? Yeay, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang mau? Itu kayaknya semua tepuk tangan. Mohon maaf kalau harus 277 orang dikasih, nggak cukup ya. Ini hanya untuk 1 orang yang beruntung. Jadi dengerin pertanyaannya baik-baik. Oke? Pertanyaannya mudah, tapi ini melatih ketangkasan kawan alunan sekalian. Udah siap? Udah siap? Siap-siap. Ini sistem pertanyaan menjawab pertanyaannya kayak gimana ya guys? Chat via chat aja ya. Mungkin tim boleh bantu dipantau siapa nih yang paling gercep untuk. Kenapa? Oh oke. Ini seperti password kayak kalian kalau jawab kuis di telepon itu kan passwordnya apa? Kalau sekarang cara jawab kuisnya melalui chat dengan cara kalau kalian udah tahu jawabannya ketik alunan ya. Jadi yang mengetik paling pertama
pertama itu yang akan berhak untuk menjawab pertanyaan. Oke? Oke, nanti akan dipandu aba-aba dalam hitungan 3, 2, 1. Setelah itu baru kawan alunan boleh menulis di kolom chat ya. Kalau ada yang menulis sebelum aba-aba dimulai, mohon maaf itu harus didiskualifikasi. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Kawan alunan sudah siap? Angkat tangan dulu dong kalau udah siap. Mana nih semangat buat dapetin hoodie alunan? Widih. Ampun, kalau 276 harus dikasih semua nggak cukup ya. Oke. Udah bisa kita mulai sekarang? Oke. Apa? Ntar dulu deh. Oke, Najwa sabar ya Najwa. Dengerin baik-baik dulu Najwa. Oke. Apa? Tema FLS 2N tahun 2021 dalam hitungan ketiga, 2, 1. Wow. Oke, sebentar. Kita mau ini dulu. Ini siapakah yang paling pertama, Kak? Najwa Gina dari Kalimantan Selatan. Oh, tadi aku mention kamu, Najwa. Sabar dulu, ternyata memang kamu ya. Oke, Najwa, boleh bantu di spotlight? Oke, Najwa, sebelum jawab pertanyaan, kamu harus bilang gini dulu. Kalau aku bilang alunan, kamu jawabnya seni menyatukan kita. Oke? Alunan Seni menyatukan kita. yeay. Oke, Najwa, langsung aja jawab pertanyaannya. Jawabannya apa? Bismillah, seni pulihkan negeri. Oke, itu udah bener atau belum? Tapi kamu jangan seneng dulu, itu udah bener atau belum masalahnya? Udah bener belum, tim? Udah ya? Udah atau belum? Aduh, Najwa, kamu yakin nih jawaban kamu udah benar? Gak yakin juga sih. Lah. Kamu keras banget. Enggak. Kalau kamu nggak yakin nggak bisa dikasih hoodie nih. Jangan Yakin nggak dong. sama jawabannya? Bismillah. Kenapa? Oke, be confident ya kalau kata Kak Cia ya. Sekali lagi aku tanya, harus yakin. Tema FLS 2N 2021 adalah Seni pulihkan negeri. Oke. Mohon maaf ya Najwa ya. Kamu berhak mendapatkan hoodie alunan. Yeay. Thank you. Oke, nanti mohon chat ke narahubung baca puisi kamu ya. Oke, itu narahubungnya yang seneng. Oke, Najwa, thank you sudah mau meramaikan kegiatan kita, mencairkan suasana kita. Kita akan lanjut ke sesi kedua, kawan alunan, tapi tenang, akan ada kuis lagi di akhir sesi kedua ini, jadi ditunggu saja. Oke, kita akan mulai masuk ke sesi kedua. Akan ada narasumber hebat, aku nggak mau bilang sekarang, nanti aja langsung. Oke, kawan alunan, sampai jumpa di sesi kedua. Kita break 1 atau 2 menitan lah ya. Oke, see you.